Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Asyara Madalena di channelnya Ahli Gizi Gabut. Kali ini aku akan masak makanan yang lagi viral, yaitu Japanese sandwich fruit. Yuk kita bahas apa sih itu makanan Japanese sandwich fruit. Japanese fruit sandwich merupakan sandwich buah khas Jepang yang berisi krim lembut dan potongan buah segar. Nah, jadi makanan ini tergolong cemilan sehat ala Jepang. Tapi meskipun sehat, ada beberapa kategori yang tidak disarankan atau dikurangi jika mengkonsumsi snack ini. Karena snack ini mengandung atau dicampur dengan whipped cream. Nah, whipped cream itu adalah krim yang dibuat dari lemak susu yang dicampur dengan gula. Jadi, kandungan gizi yang ada pada whipped cream umumnya diperoleh dari bahan bakunya yang berupa gula, pemanis buatan berupa gula jagung tinggi, fruktosa, serta lemak. Nah, hal inilah yang menyebabkan penggunaan whipped cream menjadi kurang sehat. Jadi, sebaiknya jika teman-teman ingin memasak atau membuat makanan yang dicampur dengan whipped cream, sebaiknya teman-teman membuat whipped cream sendiri di rumah. Karena dengan itu, kita dapat mengontrol bahan makanan pembuatan whipped cream yang lebih sehat, seperti memilih jenis gula yang rendah kalori, kemudian pemilihan bahan baku vanilla ekstrak yang rendah gula, dan memilih susu rendah lemak. Dengan membuat whipped cream sendiri di rumah, kita tetap bisa merasakan kenikmatan whipped cream, namun dalam versi yang lebih sehat. Kita lanjut membahas nilai gizi ya teman-teman. Nah, ini udah aku hitung nilai gizi dari Sandow fruit sandwichnya 4 porsi. Nah, jadi kandungan gizi ini dihitung dalam satu porsi. Nah, satu porsinya itu satu potong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya berapa besar energi, kemudian ada proteinnya, lemak, karbohidrat, dan juga nilai gizi yang lainnya. Lanjut kita membahas kategori yang tidak boleh dan juga dibatasi untuk mengkonsumsi makanan ini. Nah, di sini ada penderita penyakit diabetes, sebaiknya dihindari ya teman-teman, sangat dihindari. Sebaiknya juga pilihlah makanan yang lebih sehat lagi, yang tidak mengandung gula. Kemudian ada stroke dan juga jantung. Nah, penyakit ini sebaiknya juga dihindari karena makanan ini cukup tinggi lemaknya. Nah, untuk yang obesitas sebaiknya dikurangi teman-teman. Bisa mengurangi krimnya, diperbanyak buah, dan juga carilah roti yang tinggi serat. Nah, jika teman-teman ingin membuat seperti itu ya. Kemudian ada juga penyakit MAH dan lambung lainnya. Nah, penyakit MAH ini sebenarnya boleh, tapi pilihlah buah yang tidak asam dan kurangi mengkonsumsi roti. Karena kandungan asam pada buah dapat meningkatkan asam lambung naik. Nah, kemudian kandungan ragi pada bahan makanan dapat membuat perut kita itu bergas. Nah, bisa mengakibatkan lambung itu tidak nyaman. Oke teman-teman, mungkin pembahasannya cukup sekian. Jika teman-teman ingin bertanya tentang masalah diet, boleh teman-teman komen di kolom komentar ya. Nah, saatnya sekarang kita masak. Oke? Let's go. Nah, di sini udah aku siapkan ada buah dan juga gula pasir. Nah, buahnya itu sesuai selera ya teman-teman. Di sini ada stroberi dan juga mangga. Kemudian ada roti tawar putih. Nah, teman-teman bisa membeli roti tawar yang masih ada pinggirannya atau bisa juga yang udah dikupas ya. Nah, di sini aku membeli roti yang masih ada pinggirannya. Jadi, pinggirannya itu harus aku buang dulu ya. Setelah selesai, kita sisihkan dulu rotinya. Lanjut kita pembuatan krim ya, pembuatan whipped creamnya. Nah, di sini aku menggunakan whipped cream yang instan ya teman-teman. Lanjut kita siapkan air es. Nah, air esnya ini dicampur dengan es batu. Es batu yang kecil-kecil ya. Es batunya itu dihancurkan sampai halus ya teman-teman. Nah, kalau bisa kayak es batu untuk es serut. Nah, itu lebih bagus. Lanjut kita pembuatan whipped cream ya. Nah, di sini udah aku siapkan whipped cream bubuk. Kemudian kita campur dengan gula halus, gula pasir. Kemudian kita campur juga dengan air es tadi. Cara pemberian air esnya teman-teman harus bertahap ya.
sedikit demi sedikit dahulu. Kemudian kita mixer adonan. Nah, cara pemixerannya itu teman-teman dengan daya yang paling rendah dahulu, kemudian nanti setelah tercampur semuanya baru naikkan daya yang paling tinggi. Mixer adonan sampai adonan itu kental dan juga kaku ya. Nah, setelah kaku berarti whipped creamnya itu sudah jadi. Sambil adonan itu di mixer, teman-teman campurkan air sisa tadi ya sampai airnya itu habis ya teman-teman. Nah, jadi setelah airnya habis dan juga adonan itu mengental dan kaku, nah itu tandanya whipped creamnya itu sudah jadi. Nah, sudah siap kita toppingkan ke makanan yang ingin kita beri whipped cream. Nah, whipped creamnya udah jadi, sekarang kita lanjut ke step berikutnya ya. Lanjut kita plating ya teman-teman. Nah, ini cara pembuatan sando fruit sandwichnya ya. Pokoknya teman-teman lihat aja step by stepnya bagaimana cara menata buah dan juga memasukkan whipped creamnya ya teman-teman. Dari whipped cream bubuk tadi itu teman-teman dapat menghasilkan 8 porsi. Nah, untuk penyimpanannya fruit sandwich ini bisa bertahan selama paling lama ya teman-teman 3 hari di dalam kulkas. Untuk suhu ruang hanya setengah jam karena whipped cream ini kalau suhu ruang sekitar 15 menit itu biasanya sudah meleleh. Nah, teman-teman juga jangan lupa menandai bagian mana yang harus dipotong ya. Nah, setelah semuanya kita bungkus, sebelum kita potong, kita masukkan dulu minimal 1 jam. Nah, baru kita potong biar whipped creamnya itu agak keras. Sando fruit sandwich ini juga biasanya dimakan saat dingin. Nah, makanya kita sebelum kita potong, kita masukkan dulu ke dalam kulkas. Selain juga biar dia lebih nikmat dan juga dia tahan lama. Ini bungkusan atau sando fruit sandwichnya yang udah aku masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Nah, cara pemotongannya seperti tadi ya teman-teman, harus sesuai dengan tanda yang sudah kita tandai saat kita membungkusnya. Tada, ini dia hasilnya. Ya, cukup menarik lah ya. Ya, mungkin nanti kita akan buat lagi dengan topping yang berbeda. Oh ya teman-teman, nah ini sekalian aku udah hitung model per porsi untuk membuat makanan ini ya. Nah, sekitar 6.000 lebih, kita buatkan aja 7.000. Nah, jadi modal teman-teman untuk membuat makanan ini satu porsinya itu adalah 7.000. Nah, untuk resep ini kemarin itu menghasilkan 8 porsi. Nah, udah aku hitung juga ya teman-teman harga atau hitungan modal per resepnya. Nah, di sini adalah modal seluruh. Nah, modal seluruh ini adalah modal per resep ini ya teman-teman yang menghasilkan 8 porsi. Untuk modal seluruh ini masih ada sisa ya teman-teman ya, seperti gula pasir, kemudian ada buah mangga karena memerlukannya hanya sedikit. Jadi teman-teman bisa juga untuk memperkecil modal membeli bahan-bahan yang lebih murah lagi. Untuk harga jual di kisaran harga 13.000 sampai 16.000. Jadi kalau kita perkirakan keuntungan yang kita dapat dari satu porsi itu lebih kurang 5.000. Nah, jika teman-teman mendapatkan bahan yang lebih murah lagi dibanding yang saya hitung tadi, nah itu keuntungannya akan lebih besar. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin bertanya, boleh bertanya apa aja tentang modal ataupun yang lainnya, komen di kolom komentar ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.